ibadah kita harus rapi, mandi dulu ya, yang wangi, sikat gigi, bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, ya pokoknya bersih, mandi, pakai baju yang bersih. Setelah itu siapkan Alkitab, kita mau ibadah. Terlebih lagi siapkan hati dong ya. Aduh ini ganggu. Nah, sudah siap belum? Mana suaranya? Hah? Bagus, sudah siap ya. Kalau begitu, sebelum memulai ibadah, kita berdoa ya teman-teman. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami. Kami diberi kesehatan, kami diberi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan loh. Nah, yang memandu kita mau nyanyi memuji Tuhan ada Daniel dan Lisa. Silakan Daniel, silakan Lisa. Hai teman-teman, sekarang mari kita mau memuji Tuhan. Heh, Daniel, kok kamu malah main HP sih? Ini nanggung, ini lagi nonton YouTube, seru banget ini tahu. Tapi kan kita mau ibadah, masa kamu berjam-jam main HP terus? Gak bisa apa ngeluangin waktu kita buat ibadah? Ya, aku taruh HP-nya dulu ya. Yaudah, sekarang mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Musik. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukaya abadi beri sinarmu menyerang. Teman-teman, minggu ini kita akan belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus kan berkuasa. Dia dapat membuat mujizat. Hah? Mujizat? Apa itu? Itu yang ting ting pong. Oh iya, aku ingat. Itu kan yang kasih makan 5.000 orang. Iya bener, ada lagunya loh. Yuk nyanyi. Musik. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarkanlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, mari kita dengar mujizat Tuhan yang lain.
Shalom adik-adik. Shalom Kak. Bukan shalom kamu, salam kepada adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kalau salam kamu memang udah sering ketemu. Tugasmu hari ini cuma menjadi kameramen, ya. Ngantin kakak Oda yang lagi sibuk kerjain tugas. Adik-adik ngerjain tugas juga ya, kalau lagi ada hari biasa ya. Dan hari ini kayak aku akan ulangi lagi kata-katanya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu jangan kapok ya ketemu kayak Yakob ya. 2 minggu berturut-turut. Bahkan mungkin tambah minggu lagi, tambah lagi. Ya. Karena adik-adik bukan ketemu Kak Yakob, bukan mau ketemu Kak Sandra, bukan ketemu Kak Dora, bukan ketemu Kak Ina dan lain-lain. Tapi kita ketemu dengan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita agar kita beroleh keselamatan ya adik-adik ya. Karena Tuhan sudah baik sama kita, makanya kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Dan pembacaan hari ini terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi Kak Yakob tidak akan bacakan semuanya. Kak Yakob cuma bacakan ayat 3, 4, dan 5. Sisanya adik-adik baca sendiri. Itu tugas minggu ini. Tapi khusus untuk kelas besar, kirim video adik-adik sedang membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Untuk adik-adik yang kelas kecil, mamahnya yang bacakan. Kalau bisa kirim video, enggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau enggak bisa pun, enggak apa-apa. Bilang saja lewat WA kepada kakak Layan. Kakak Layan, saya sudah bacakan buat adik-adik, ya. Nah, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu kita harus berdoa, minta tuntunan Roh Kudus ya, supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Baik adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sudah Kau jadikan bagi kami. Engkau membuat kami sehat, jasmani dan rohani. Engkau memberikan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi corona. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Oleh karena itu melalui firman-Mu, mampukan kami untuk senantiasa hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami nyerahkan kepadamu. Amin. Amin adik-adik. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu kepadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, pembacaan firman hari ini membuat kita bertanya ya, karena banyak mujizat air menjadi anggur ini tidak terlalu luar biasa kelihatannya ya, dari dibanding waktu Yesus membuat orang yang lumpuh menjadi berjalan, membuat orang yang buta menjadi celik matanya, bahkan orang yang mati seperti Lazarus Tuhan Yesus panggil hidup kembali, bahkan Tuhan Yesus menenangkan badai, bahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air, bahkan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi firman Tuhan hari ini tetap selalu menjadi berkat karena ada mujizat di situ. Pada waktu Kak Yakob masih sekolah minggu, Kak Yakob sering mendengar cerita ini. Dan Kak Yakob ada 2 pertanyaan yang menjadi pertanyaan Kak Yakob di sini. Karena memang ceritanya kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi bagi Kak Yakob ada yang mengganjal, yaitu Tuhan Yesus menolak permintaan Maria ibu Yesus, Maria ibunya sendiri. Kan aneh ya dia. Padahal ibunya yang minta tolong. Padahal kita tahu Maria itu sangat baik. Betapa dia berkorban sebagai ibu yang bertanggung jawab. Sejak baru hamil, Maria belum menikah, masih muda. Bahkan karena dia belum menikah, Maria terancam untuk dihukum mati berdasarkan tradisi orang Yahudi zaman dahulu dengan dilempar batu. Bukan cuma itu, bahkan Maria yang sedang hamil itu harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem, lebih dari 100 km adik-adik, berjalan. Dan sampai di Bethlehem pun sudah malam sekali. Mereka hanya dapat pandang dan dia harus melahirkan hanya berdua dengan Yusuf, suaminya.
Itu pengorbanan Maria yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, yaitu hari Natal. Dan Maria juga sangat bertanggung jawab pada waktu papanya Tuhan Yesus, bapaknya Tuhan Yesus meninggal dunia. Maria membesarkan Yesus sendirian. Maria tetap mendampinginya. Dan karena Maria sangat bertanggung jawab pada peristiwa pesta minum di Kana ini, sama pesta perkawinan di Kana ini, Maria bertugas sebagai pemimpin yang memandu hidangan, sajian, yang menjaga supaya makanan atau minuman tetap tersedia. Dan disitulah cerita ini bermula. Tiba-tiba anggur yang bagi orang tradisi orang Yahudi pada masa itu adalah lambang sukacita, dan perkawinan adalah sukacita, sehingga anggur tidak boleh kekurangan. Tapi apa yang terjadi? Anggurnya habis, sementara tamunya masih banyak. Dan tidak mungkin tuan rumahnya lagi repot menerima tamu, cari-cari anggur. Dan itu menjadi tanggung jawab Maria. Dan Maria harus menjalankan tanggung jawab. Dan tidak mungkin cari anggur banyak-banyak. Apalagi zaman dulu belum ada Gojek, belum ada Grab, sehingga bisa gosen. Ya, nggak bisa, Adik. Semuanya harus dicari dan dipesan jauh-jauh hari. Tapi Maria tahu Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Tuhan Yesus berkuasa atas apa. Sehingga hari itu, meskipun Maria tahu bahwa Yesus belum waktunya melakukan mujizat. Kak Yakob baru tahu, makanya Kak Yakob bersyukur cerita ini diulang lagi di zaman ini. Karena dulu Kak Yakob sudah bertanya-tanya. Ternyata Yesus mengatakan menolak permintaan ibunya bukan berarti Tuhan Yesus tidak bermuji, tidak bisa, tidak mau melakukan buat mamanya. Enggak, Tuhan Yesus juga sayang mamanya. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Dan Tuhan Yesus menolak hari itu karena Tuhan Yesus sebetulnya belum waktunya melakukan mujizat. Belum waktunya dia menjadi sang pertama. Sehingga ia mengatakan menolak. Namun hari itu Maria betul-betul meminta pertolongan pada Yesus. Sehingga Yesus melihat ibunya dan melihat kesungguhan permintaan ibunya. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa anggur itu adalah lambang sukacita bagi tuan rumah yang sedang mengadakan pesta. Dan Maria, ibunya, harus bertanggung jawab. Dan permintaan Maria yang sungguh-sungguh, dan dia sangat mengandalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun melakukan apa yang diminta. Itulah mujizat ini menjadi sangat luar biasa. Peristiwa ini terbukti memang belum waktunya, karena yang bercerita hanya Yohanes. Di Injil Matius tidak ada, di Injil Markus tidak ada, di Injil Lukas tidak ada. Karena Yohanes adalah saudara sepupu Yesus, sehingga ia tahu cerita-cerita seperti itu. Dan Tuhan Yesus berkarya sebelum waktunya. Sama juga adik-adik, pada waktu hari-hari ini, mungkin adik-adik punya banyak hal yang ingin adik-adik capai. Misalnya adik-adik ingin besok yang kemarin rankingnya turun, nilainya jelek, adik-adik ingin sekali dapat nilai yang bagus. Memang belum waktunya tes, masih jauh. Tapi adik-adik boleh meminta pada Tuhan. Adik-adik boleh mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, seperti air, 6 tempayan adik-adik. Nggak sedikit loh 6 tempayan itu. 1 tempayan itu isinya kurang lebih 3 dayung. Dalam hal ini 3 buyung, maaf. Isinya kurang lebih 3 buyung. Dan 1 buyungnya itu kurang lebih 40 liter adik. Sekitar 1 galon. Berarti kalau 3 gayung kali 6 ada 18 galon adik. Nggak sedikit. Tapi Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Sama dengan ada di punya pengharapan. Mungkin nilai ada di kemarin jelek, Tuhan Yesus pasti bisa berbuat untuk adik-adik. Asal adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus seperti Maria mengandalkan putranya.
Ada yang juga mungkin punya kerinduan untuk kesembuhan papa mamanya, atau oma opanya, atau adik atau kakak, atau saudara adik-adik dimanapun ada yang berada. Ada yang juga boleh mengandalkan Tuhan Yesus mungkin untuk pengharapan-pengharapan lain seperti mungkin papa mamanya lagi nggak kerja, atau lagi susah, andalkan Tuhan. Pasti Tuhan punya solusinya. Hari itu Tuhan Yesus suruh pelayan mengumpulkan 6 tempayan. Dan hari itu Tuhan Yesus suruh air dimasukkan dalam tempayan. Dan Tuhan Yesus berdoa dan air menjadi anggur. Dan hari ini Kak Yakob, Tuhan Yesus ingin ada yang memahami bahwa hidup mengandalkan Tuhan itu sangat penting. Dan Tuhan Yesus pasti bisa melakukan, meskipun memang belum waktunya. Tapi kalau Tuhan Yesus mau, apa yang mustahil di mata Tuhan. Ya adik-adik, tetap semangat. Walaupun sekarang corona belum selesai, walaupun kita nggak tahu sampai kapan masuk, bahkan katanya tahun 2022. Tapi kalau ada yang mengandalkan Tuhan, mungkin 3 bulan lagi sudah boleh tatap muka, sudah boleh sekolah minggu sama-sama, ya. Dan pandemi corona bisa berlalu. Mari adik-adik, sama-sama mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk kehidupan adik-adik sendiri, kehidupan lingkungan sekitar, alam lingkungan kita yang mungkin sudah mulai rusak, bencana-bencana alam, atau bahkan untuk kesehatan kita termasuk dari corona. Ya, itu tugasnya ya adik-adik. Pertama, selalu mengandalkan Tuhan, baca firman Tuhan seperti yang Kak Yakob tugaskan tadi, dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga. Nah, sebelum Kak Yakob tutup, sebelum kita berdoa penutup, Kak Yakob juga ada satu tugas lagi. Berapa banyakkah air yang dirubah menjadi anggur? Itu soal yang kedua ya. Jadi selain mengirim video merekaman, adik katakan berapa banyakkah air yang dirubah menjadi anggur. Kalau dibacakan mamanya juga mau begitu di WA-nya. Sudah dibacakan dan airnya berapa? Ya, oke? Kalau begitu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam hidup hamba-Mu, dalam hidup adik-adik, hidup keluarga kami semua Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar mengandalkan segala pengharapan kami padamu. Seperti Maria yang mengandalkan segalanya padamu. Sehingga Engkau mampu memberikan pada waktu kami sungguh-sungguh memintanya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan yang sempurna, terutama dimulai dari para pemimpin kami, Bapak Presiden dan segala jajaran kabinetnya, Bapak Kepala Gubernur dan segala jajaran kabinetnya, bahkan sampai Pak RT tempat kami. Juga kami berdoa untuk mereka yang bekerja, Bapak tentara, Bapak polisi, dan para dokter dan perawat yang sedang bekerja sama-sama untuk menanggulangi COVID. Dan kami bangsa Indonesia, agar kami bisa kembali bersukacita Tuhan, bertemu satu sama lain, tidak hanya melalui online, tapi bertemu secara langsung untuk memuji dan memuliakan nama, untuk berkarya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan agar tetap di jalan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Cukup sampai sini. Kita akan bertemu minggu depan lagi. Mungkin dengan Kak Yakob, mungkin dengan kakak yang lain. Tapi yang pasti bertemu dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Wah, luar biasa ya kalau kita mengandalkan Tuhan. Iya dong, asik kan kalau ikut ibadah. Makanya kamu jangan main HP terus. Apalagi kalau kita kirim kuis, pasti dapat hadiah. Sebagai lagu penutup, mari kita bernyanyi hati yang gembira. Ayo senyum. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang.
adalah obat. Itu mujizat yang Tuhan beri luar biasa. Hati yang gembira. Nah, teman-teman di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita doa penutup ya. Mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengikuti ibadah. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Tetap berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih teman-teman di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.